Lanjut ke huruf K, karena huruf C menggambar kurva. Sekarang huruf K, jenis kategori barang apa? Barang X di atas. Nah, ini termasuk kategori barang normal. Kenapa? Karena barang yang apabila harganya naik, maka terhadap permintaannya akan turun, dan ini hubungannya antara harga dan permintaannya negatif. Dibuktikan dengan ketika P-nya 8.000, Q-nya 55 dan berubah menjadi P-nya 10.000, Q-nya 55. Nah, selain itu kita melihat terhadap pendapatannya positif. Jadi efek terhadap pendapatannya itu positif. Jika dilihat positif dari yang awalnya pendapatan itu 800 berubah menjadi 1 juta. Itulah dikatakan termasuk kategori barang normal karena efek terhadap pendapatannya itu positif. Yang awalnya 800 menjadi 1 juta rupiah. Itulah kenapa dikatakan barang normal. Sekarang kita akan menggambar kurva dari soal A sampai soal akhir. Yang pertama untuk soal A itu menggambar persamaan garis ya. Nah, yang ini. Ini persamaan garisnya Y sama dengan 100 min 5 per 4X. Jadi jika X-nya 0 maka Y-nya 100. Jika Y-nya 0 maka X-nya 80. Mari kita gambar persamaan garis tersebut. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya itu 100. Nah, 100. Lalu ketika Y-nya 0 dan X-nya 80. X-nya 0, Y-nya 0 dan X-nya 80. Dalam pembuatan kurva ini harus sama ukurannya. Ketika dari angka per angkanya 1 cm, maka harus 1 cm juga satu sama lainnya. Misalnya yang ini 1 cm semuanya. Nah, yang ini juga harus 1 cm. Seperti itu. Lanjut tadi yang X-nya 0, Y-nya 100. Y-nya 0 maka X-nya 80. Kita tarik garisnya dari 100 ke 80. Ini yang berwarna biru. Inilah persamaan garis dari 100 min 5 per 4X. Lanjut untuk titik keseimbangan konsumennya 50 dan 37,5. 50 ini yang X dan 37,5 ini yang Y. 50 ini yang X, 37,5-nya yang Y. Kita tarik garis titik-titik, maka ketemu ini dengan garis persamaan yang 100 min 5 per 4X. Maka ketika ketemu antara garis itu disebutlah titik keseimbangan konsumen, maka namanya E, keseimbangan atau equilibrium. Seperti itu, dapat dimengerti ya teman-teman semuanya. Lalu dilanjut yang nomor C, persamaan garis juga, yaitu 100 min 1X. Ketika X-nya 0 maka Y-nya 100. Ketika X-nya 0 maka Y-nya 100, sama. Ketika Y-nya 0 maka X-nya 100. Ketika Y-nya 0 maka X-nya 100. Kita tarik garis lagi dari 100 ke 100 yang warna pink. Sudah dipertemukan, ini persamaan garisnya sudah ada. Lalu kita keseimbangannya, titik keseimbangannya 40 dan 60. 40 ini X, 60 ini Y. 40 yang X dan 60 yang Y. Kita tarik lagi titik-titiknya, harus bertemu lagi dengan garis yang persamaan 100 min 1. Itulah kenapa harus sama, karena kita akan menemukan atau mencari titik keseimbangannya. Maka kalau sudah ketemu, itulah keseimbangannya berada pada jumlah barang 40 dan 60. Maka dikasih tanda E aksen. Sekarang untuk soal F dan I. F dan I sama, mencari persamaan garis dan titik keseimbangan. Yang F, persamaan garisnya 125 min 1X. Ketika X-nya 0 maka Y-nya 125. Ketika X-nya 0 maka Y-nya 125.
Ketika Y-nya 0, maka X-nya 125. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 125. Kita tarik lagi garisnya dari 125 yang Y ke 125 yang X. Maka ini yang ada garis merah itu merupakan persamaan garis dari 125 min 1X. Seperti itu ya teman-teman. Sesudah itu kita cari lagi titik keseimbangannya 55 dan 70. 55 yang X, 55 yang X, nah yang ini, lalu 70 yang Y. Nah, tarik lagi garisnya yang ini 55. Seperti itu teman-teman. Jadi harus ketemu lagi ya dengan garis persamaannya. Jadi kita akan menemukan titik keseimbangan konsumen atau equilibrium atau E double accent. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan cepat dimengerti ya dari penjelasan saya ini. Nah sekarang yang I, persamaannya 100 min 1X. Ketika X-nya 0, Y-nya 100. Ketika X-nya 0, Y-nya 100. Ketika Y-nya 0, X-nya 100. Ketika Y-nya 0, X-nya 100. Ditarik lagi garisnya yang 100 ini. Inilah persamaan garisnya. 100 min 1X double accent. Sekarang titik keseimbangannya. Titik keseimbangannya 50 dan 50. X 50 ini dan yang Y 50. Tarik lagi titik-titik sampai ketemu dengan garis yang 100 dan 100 ini. Ketemu lagi titik keseimbangannya yaitu E triple accent. Sampai di sana dimengerti ya. Selanjutnya kita akan menggambar kurva PCC. Nah, yang tadi ini kurva PCC ya. Kurva PCC itu kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen karena ada perubahan harga dari salah satu barang. Sudah jelas tadi ada perubahan harga dari yang awalnya 10.000 menjadi 8.000, maka dibuatlah kurva PCC dan kurva permintaan. Yuk kita gambar. Nah, kurva PCC itu kan menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen karena ada perubahan harga dari salah satu barang. Yang awalnya harganya itu 10.000 dan titik keseimbangannya itu 50 dan 37,5. Lalu berubah harganya menjadi 8.000, maka titik keseimbangannya juga berubah dari yang 50 menjadi 40 dan dari yang 37,5 menjadi 60. Maka sesudah itu kita tarik garis PCC-nya yang ini. Nah, yang hitam. Itulah kurva PCC yang menghubungkan titik keseimbangan konsumen karena ada perubahan harga dari yang awalnya 10.000 menjadi 8.000 rupiah dan jumlah barangnya dari yang awalnya 50 dan 37,5 menjadi 40 dan 60 unit. Dilanjut kita akan menggambar kurva permintaan. Nah, yang ini. Dan kurvanya seperti ini. Berdasarkan kurva permintaan itu merupakan barang given. Tadi kan sudah disebutkan itu termasuk ke dalam barang given. Nah, ini barang given. Jadi kurvanya seperti ini karena termasuk barang given. Karena dibuktikan ketika P-nya 10.000, nah 10.000 si jumlah barangnya itu 50. Namun berkurang si harganya menjadi 8.000 dan permintaan akan suatu barangnya juga berkurang menjadi 40 unit. Lalu kita sudah mengetahui titik-titik ininya dan ditarik garis seperti titik-titik, lalu sudah ada titik keseimbangannya, maka kita langsung tarik garis ke atas. Inilah yang dinamakan kurva permintaan berdasarkan barang given. Menggambar kurva ICC dan kurva angle. Nah, kurva ICC itu kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen karena ada perubahan pendapatan.
Dan kurva ICC itu melahirkan kurva Engel. Kalau kurva PCC itu melahirkan kurva permintaan. Dan kurva Engel ini kurva yang menggambarkan hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, tadi sudah disebutkan kurva ICC itu merupakan titik keseimbangan konsumen karena ada perubahan pendapatan. Sudah dijelaskan tadi pendapatannya yang pada awalnya itu 800 lalu berubah menjadi 1 juta rupiah, maka dimintalah kurva ICC seperti itu. Nah, kurva ICC, nah ini kurva ICC, dapat dimengerti ya. Nah, ini kurva ICC. Dilanjut dari kurva ICC itu melahirkan kurva Engel. Nah, yang ini tuh, kurva ini menunjukkan adanya korelasi berbagai tingkat pendapatan dengan jumlah barang yang dikonsumsi pada saat M1-nya 800 dan bertambah menjadi 1 juta. Lalu ketika pendapatannya 800.000, maka jumlah barang yang dikonsumsinya itu 40. Ditarik titik-titik dari 800 ke 40. Namun pada saat kenaikan pendapatannya 1 juta dan jumlah barang yang dikonsumsinya juga bertambah menjadi 55. Kita tarik garis titik-titik, lalu kita menemukan keseimbangan. Nah, ini. Maka tarik garis yang biru. Itulah yang dinamakan kurva Engel yang dilahirkan dari kurva ICC. Nah, ini kurva ICC itu karena menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen karena ada perubahan pendapatan yang tadinya 800.000 menjadi 1 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menggambar lagi kurva PCC dan kurva permintaan. Tadi sudah dikatakan kurva PCC itu kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen karena ada perubahan harga dari salah satu barang. Sudah jelas ini ada perubahan harga dari yang 8.000 karena ada penambahan 2.000 maka menjadi 10.000. Di sini juga sama, yang awal harganya 8.000 karena ada penambahan 2.000 maka menjadi 10.000. Itulah penyebabnya kita disuruh untuk menggambar kurva PCC karena ada perubahan dari salah satu harga barangnya. Langsung saja kita menggambar kurva PCC yang kedua. Nah, ini PCC yang kedua. Nah, yang PCC yang kedua itu yang jumlah harganya 55 dan 70, 55 dan 70, lalu berubah menjadi 50 dan 50. Nah, titik keseimbangan ini dan titik keseimbangan ini, lalu jadilah kurva PCC yang kedua karena ada perubahan harga dari salah satu barang, yaitu jumlahnya 55 dan 70 berubah menjadi 50 dan 50. Dari kurva PCC ini kita harus menggambar kurva permintaan. Nah, yang ini. Dan inilah kurva permintaannya. Kurva ini sejalan dengan hukum permintaan yaitu bila suatu harga barangnya naik, maka jumlah yang diterimanya akan berkurang. Sudah sangat jelas ketika harganya naik menjadi 10.000 yang awalnya 8.000 dan jumlah barangnya itu pada X yang awalnya 55 menjadi 50, maka itulah kurva permintaan dan sejalan dengan hukum permintaan yang negatif. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas soal terakhir. Apakah keadaan konsumen sekarang menjadi lebih baik atau lebih buruk? Jelaskan secara beralasan. Nah, keadaan konsumen ini menjadi lebih buruk. Kenapa? Karena kesimpulannya ada pada ini. E lebih besar dari E aksen dan E double aksen lebih besar dari E triple aksen. Ataupun alasan yang lainnya karena E triple aksennya mendekat ke titik origin, yang berarti tingkat kepuasan dari konsumen itu akan menurun, tidak seperti yang awal. Nah, yang E ini mendekat ke titik origin, yang artinya ketika mendekat ke titik origin itu kepuasan dari seorang konsumennya akan menurun. Nah, ketika menurun maka keadaan konsumennya menjadi lebih buruk.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada suara bising yang tidak enak didengar dan ataupun penjelasannya kurang jelas ataupun kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bahas bersama teman-teman sekalian ataupun dengan rekan-rekan saya untuk membahas suatu permasalahan yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.